على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. اللهم صل اللهم على صل محمد. على محمد وآل اللهم صل على محمد اللهم وآل صل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin, jemaah yang sama dimuliakan Allah Rabbul Alamin, dimanapun berada, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk berjumpa pada kesempatan sore hari ini. Dan pekan lalu mohon maaf kita tidak berjumpa karena dalam rangka menghadapi Idul Adha. Kita akan meneruskan pembahasan tentang Al-Asfar atau pembahasan tentang Mulla Sadra. Mari kita masuk ke screen untuk melihat buku kita bersama. Ini terakhir kita sampai di halaman 61. Ini halaman 61. Jadi yang ada bukunya halaman 61. Tanggal 8 Juni, karena minggu lalu adalah tanggal 15 Juni, kita tidak ada kelas ya, 8 Juni. Ini berbicara tentang perjalanan 4 perjalanan akal ya. Kita mulai dari sini dulu sebentar. Kemudian mereka melihat wujud-wujud. Mereka melihat wujud-wujud. Ini perjalanan kedua, ini perjalanan pertama dulu kita bahas. Kita ulangi, inti buku daripada Mulla Sadra adalah 4 perjalanan akal manusia. Dari makhluk menuju kepada al-haq, menuju kepada khalik, ya supaya gampang, dari makhluk menuju kepada khalik. Kemudian perjalanan kedua menuju kepada khalik, dari khalik menuju kepada khalik bersama dengan di dalam khalik, ya seperti itu. Di perjalanan yang kedua adalah dari al-haq menuju kepada al-haq di dalam al-haq. Kemudian perjalanan ketiga dari khalik atau dari al-haq menuju kepada makhluk bersama dengan al-haq. Kemudian perjalanan yang keempat terakhir adalah dari makhluk menuju kepada makhluk, ataukah dari tempat ke tempat, dari benda ke benda, bersama dengan al-haq, bersama dengan Allah. Jadi kalau kita menggunakan bahasa yang paling awam, dari makhluk menuju kepada Tuhan, yang kedua dari Tuhan menuju kepada Tuhan bersama Tuhan atau di dalam Tuhan. Perjalanan ketiga dari Tuhan menuju kepada makhluk bersama dengan Tuhan. Perjalanan keempat dari makhluk menuju kepada makhluk bersama dengan Tuhan. Nah, itu kalau kita menggunakan bahasa yang paling awam. Nah, sekarang kita masuk pada perjalanan pertama ini. Bagaimana jalannya perjalanan pertama? Para filosof yang agung dan para wali yang dapat dipercaya merenungkan ufuk dan wujud mereka sendiri. Jadi yang renungan pertama adalah diri sendiri. Ingat, ini kata-kata ini para filosof yang agung, para filosof dan para wali. Jadi kalau filosof biasanya berkaitan dengan filsafat, kalau para wali berkaitan dengan agama biasanya. Jadi para filosof yang agung dan para wali yang dapat dipercaya merenungkan ufuk dan wujud mereka sendiri. Ingat kata-kata man arafa nafsahu maka arafa rabbahu. Jadi yang pertama adalah diri sendiri, wujud mereka sendiri. Serta melihat tanda-tanda Tuhan yang termanifestasi di dalamnya. Sehingga ketika kita merenungkan diri kita, ternyata yang kita temukan adalah tanda-tanda Tuhan. Tuhanlah yang dalam tanda petik menjelma di sana, di dalam diri kita. Kata-katanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Kenapa? Karena begitu kita mengenal diri kita, ternyata dialah yang termanifestasi di sana. Mereka membuktikan keniscayaan wujud dan zatnya melalui efek-efek kekuasaannya.
Efek di sini dari bahasa Inggris ya, kalau bahasa kita bahasa Melayu adalah akibat. Jadi mereka membuktikan, ingat buku ini diterjemahkan dari bahasa Inggris, ya buku ini, bukan dari bahasa Arab. Makanya banyak pengaruh bahasa Inggrisnya. Mereka membuktikan keniscayaan wujud dan zatnya melalui akibat-akibat, efek-efek kekuasaannya. Jadi ada cause and effect. Jadi ada cause, ada sebab, dan ada akibat. Ini akibat-akibatnya. Mereka melihat semua wujud dan seluruh kesempurnaan tenggelam di dalam wujud. Ya, jadi mereka melihat semua wujud. Ini wujud dengan huruf kecil. Dan seluruh kesempurnaan tenggelam di dalam wujud. Oh, ini sekarang besar, huruf besar. Wujud. W besar. Dan kesempurnaannya. Dengan kata lain, mereka melihat semua wujud dan kesempurnaan. Wujud ini huruf kecil, kesempurnaan wujud kecil, sebagai pancaran cahayanya. Jadi adapun yang kita lihat wujud itu adalah ada, kesempurnaan juga begitu. Kesempurnaan ada dua macam, ada kesempurnaan kecil dan ada kesempurnaan besar. Kesempurnaan kecil ya seperti misalnya kita melihat manusia lengkap, dua tangan, dua kaki, mata, telinga, dan berfungsi dengan baik, kita sebut itu sempurna. Itu bahasa kita sempurna, tapi itu dalam pandangan ini kesempurnaan kecil. Karena sempurna sebagai manusia. Sebagai pancaran cahayanya. Dan sebagai teofani, dari teofani manifestasinya. Teofani itu adalah gambaran ketuhanan yang melekat pada sesuatu. Jadi kalau kita melihat misalnya benda apapun, misalnya melihat hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, bintang-bintang di langit, dan kemudian kita seakan-akan melalui itu menyaksikan Tuhan, nah berarti bahwa itu semuanya disebut dengan teofani. Kalau bahasa Arabnya namanya mazhar. Mazhar, tempat termanifestasikan dirinya. Mazhar itu dari kata zahir, tempatnya menzahir. Jadi yang kita lihat burung, tetapi yang kita bayangkan Tuhan. Kenapa? Karena keindahan burung-burung yang kita saksikan itu adalah merupakan mazhar akan keberadaannya. Kita menyaksikan tumbuh-tumbuhan dan kembang-kembang yang begitu indah dan beraneka ragam. Kita menyaksikan secara zahir, kita menyaksikan kembang-kembangan, pokok-pokok, dan tumbuh-tumbuhan, tetapi yang kita rasakan adalah kehadirannya, kehadiran Tuhan. Itu namanya teofani. Ingat kata-kata teo di sini, teo itu Tuhan. Teofani, kita biasa mengartikan bahwa gambaran Tuhan, gambaran Tuhan yang termanifestasi. Inilah perjalanan pertama. Jadi perjalanan pertama di situ. Jadi perjalanan pertama itu mulai daripada merenungkan wujud kita, dan ternyata kita sampai kepada Tuhan karena yang kita lihat di sana adalah Dia. Ya. Bahkan pada setiap wujud-wujud yang kita saksikan, wujud-wujud kecil, itu hanya merupakan gambaran, mazhar, manifestasi daripada Dia. Nah, itu baru perjalanan pertama namanya. Jadi inilah perjalanan pertama dari 4 perjalanan akal yang ditempuh oleh pesuluk dari golongan hamba-hamba Allah. Golongan hamba-hamba Allah biasanya disebut dengan ahlullah, ahlullah, ahli Allah. Dan ini merupakan perjalanan dari makhluk menuju sang kebenaran. Jadi minal khalq ilal haq. Ini kan dari makhluk menuju kepada sang kebenaran. Minal khalq ilal haq. Jadi sini khalq, di sini hak, di sini al-khalq, di sini al-haq. Kemudian mereka melihat wujud. Nah, ini perjalanan kedua. Kemudian mereka melihat wujud, dan ini wujud di sini sudah huruf besar. Kan sudah sampai kepada kebenaran ini. Sang kebenaran wujud. Kemudian mereka melihat wujud. Jadi kalau dalam bahasa Arab dikasih alif lam ma'rifah, kalau wujud besar al-wujud. Mereka melihat al-wujud. Kalau tidak bukan wujud besar, berarti tidak pakai alif lam ma'rifah kalau bahasa Arabnya. Kemudian mereka melihat wujud
dan merenungkan realitasnya yang hakiki. Jadi merenungkan realitasnya. Jadi realitasnya yang hakiki, bukan lagi keberadaannya, tapi realitasnya yang hakiki. Realitasnya yang asli. Wujud ini menjadi jelas bagi mereka tadi itu adalah para pesuluk, bahwa ia, yaitu Allah, adalah niscaya dalam dirinya. Biasa disebut dengan wajibul wujud. Jadi wujud yang kita saksikan sekarang bukan lagi wujud-wujud seperti gunung, bintang, langit, tapi wajib wujud. Karena kalau gunung tidak wajib wujud, gunung bisa meletus, bisa hilang. Berarti tidak wajib wujud. Wajib wujud itu wujudnya bersifat niscaya, tidak boleh, tidak harus ada. Jadi ini adalah niscaya wajib dalam dirinya. Dan bagi dirinya sendiri, jadi dia adalah wajib bagi dirinya, wajib dalam dirinya dan bagi dirinya sendiri. Jadi jenis cahaya wajib wujud, dia wajib wujudnya, wujud wajib. Dan itulah sebetulnya wujud yang sungguhnya, wujud wajib itulah wujud yang sungguhnya. Mereka merujuk pada keniscayaan zatnya. Mereka merujuk pada keniscayaan zatnya untuk membuktikan bahwa ia tidak mempunyai bagian-bagian. Di buku sebelumnya kalau kita salah, kita pernah bahas poin namanya wujud itu tidak merupakan bagian dari sesuatu, bukan bagian dari keseluruhan, dan dia juga tidak mempunyai bagian-bagian. Jadi dia bukanlah bagian dari keseluruhan, dan dia bukan juga keseluruhan yang memiliki bagian-bagian seperti itu. Jadi tidak mempunyai bagian-bagian. Jadi kan ada dua kemungkinan, dia memiliki bagian-bagian atau dia merupakan bagian. Contohnya misalnya oksigen dalam air, itu adalah bagian dari air. Hidrogen, oksigen adalah bagian dari air. Air adalah keseluruhan. Bagiannya adalah hidrogen, oksigen. Nah, itu namanya bagian-bagian. Jadi dia bukanlah bagian-bagian dan tidak mempunyai bagian-bagian. Dan kalau di air mempunyai bagian-bagian, terbagi tuh, ada hidrogen, ada oksigen. Kalau dia mempunyai bagian-bagian berarti tersusun namanya. Sedangkan zatnya yang tunggal, yang simpel itu, yang sederhana, tidak memiliki bagian-bagian karena tidak tersusun. Kalau dia tersusun, seperti contohnya air tadi, tersusun dari hidrogen dan oksigen. Jadi kalau kita ambil contoh di sini. Ya, kita ambil contoh di sini. Ya, kita ambilkan contoh di sini. Ya. Jadi misalnya air ya. Air ini. Air ini memiliki bagian. Ada bagiannya. Yaitu hidrogen dan oksigen, kamu gitu. Ya. Jadi air ini mempunyai dua bagian, hidrogen dan oksigen. Jadi kita mengatakan bahwa air itu mempunyai bagian-bagian, ya, yaitu hidrogen dan oksigen. Kita juga mengatakan bahwa oksigen itu bagian dari. Nah, gitu. Jadi air tidak seperti Tuhan karena dia mempunyai bagian-bagian, mempunyai susunan. Tuhan juga tidak seperti oksigen, yaitu merupakan bagian dari air. Nah, gitu. Jadi ini adalah merupakan bagian. Ini adalah merupakan keseluruhan. Ya. Jadi kita lihat bahwa air mempunyai bagian-bagian, yaitu namanya hidrogen dan oksigen. Oksigen juga tidak berdiri sendiri. Kenapa? Dia bagian dari air di sini. Ya, jadi gitu. Nah, Tuhan itu, kita anggap ini Tuhan. Tuhan itu tidak mempunyai bagian-bagian. Karena kalau mempunyai bagian-bagian, berarti dia tersusun dari. Jadi air di sini tersusun dari hidrogen dan oksigen. Apa kekurangannya kalau Tuhan tersusun dari bagian-bagian? Seperti air, tidak bisa menjadi air kalau tidak ada hidrogen dan oksigen. Jadi artinya air itu didahului oleh bagian-bagiannya. Ketika air didahului oleh bagian-bagiannya, maka kita tidak bisa menyebut air sebagai al-awwal, yang pertama. Sedangkan Al-Quran mengatakan Allah itu adalah huwal awwal. Ini tidak bisa dikatakan awal. Kenapa? Karena sebelum dia sudah ada.
Kan harus ada hidrogen dulu dan oksigen dulu. Jadi karena air ini terdiri daripada hidrogen dan oksigen, maka ini tidak pertama. Tentu ini lebih tua daripada ini. Karena ini dulu ada, baru ada air. Kamu gitu. Ya. Hidrogen dan oksigen dulu ada, baru kemudian terbentuk air. Kamu gitu. Jadi tidak boleh air lebih awal ketika dia tersusun dari hidrogen dan oksigen. Maka yang awal adalah penyusunnya namanya. Bagian-bagiannya namanya. Jadi ulangi, Tuhan itu bukanlah seperti air dan bukan juga seperti oksigen atau hidrogen. Tuhan itu tidak memiliki bagian-bagian dan bukan merupakan bagian daripada sesuatu yang lain. Mudah-mudahan bisa dimengerti Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita teruskan lagi. Jadi wujud ini menjadi jelas bagi mereka bahwa ia adalah niscaya. Itu wajib dalam dirinya, dan bagi dirinya sendiri. Bukan wajib bagi yang lain. Ya. Kalau wajib bagi yang lain, kan berarti ada yang lain. Berarti dia bukan awal. Jadi wajib dalam dirinya dan bagi dirinya sendiri. Mereka merujuk pada keniscayaan zatnya untuk membuktikan bahwa ia Allah tidak mempunyai bagian-bagian. Jadi Tuhan atau dia tidak mempunyai bagian-bagian. Yang terjadi adalah memiliki ketunggalan. Jadi Tuhan itu adalah ketunggalan, kesatuan mutlak, tunggal mutlak ya. Mempunyai pengetahuan dalam dirinya, mempunyai kekuasaan, kehidupan, kehendak, pendengaran, penglihatan, perkataan, serta semua sifat kesempurnaannya yang kita sebut dalam Islam dengan istilah Asmaul Husna. Itu semuanya ada dalam dirinya. Ya. Inilah perjalanan kedua. Nah, jadi kita lihat perjalanan kedua. Jadi yang pertama tadi adalah menyaksikan makhluk menjadi yang merupakan manifestasi daripada dia. Ketika kita melihat benda-benda, kita melihat itu sebagai teofani tadi. Itu tadi adalah yang pertama. Yang kedua, renungannya khusus untuk dirinya. Jadi renungannya bukan lagi makhluk, tapi dirinya sendiri, zatnya sendiri. Bahwa zatnya itu adalah wajib adanya, wajib dalam dirinya, dan bagi dirinya atau untuk dirinya, dia bukanlah merupakan bagian-bagian, dan tidak memiliki bagian-bagian. Nah, begitu. Nah, sampai di sini pembahasan kita yang kemarin. Jadi inilah perjalanan kedua dari 4 perjalanan akal yang dilalui oleh pesuluk. Dan ini merupakan perjalanan dari sang kebenaran menuju sang kebenaran. Kita bicarakan tadi, minal haq ilal haq ma'al haq. Jadi dari sang kebenaran menuju kepada sang kebenaran bersama dengan sang kebenaran. Jadi minal haqqi ilal haqqi ma'al haqqi. Kalau yang pertama tadi minal khalq ilal haqq, dari makhluk menuju kepada al-haq. Yang kedua adalah kebenaran itu sendiri. Jadi minal haqq ilal haqq ma'al haqq. Nah, itu perjalanan yang kedua. Sekarang kita masuk lagi sini. Kemudian mereka merenungkan tentang wujud, pemeliharaan, dan ketunggalan Tuhan. Mereka juga merenungkan ketunggalan perbuatannya. Jadi sudah mulai ada perbuatan di sini. Ya, berarti perbuatan berarti dari Tuhan nanti kepada makhluk, kamu gitu. Proses pancaran keragaman, nah itu dia. Tiba-tiba kok lahir makhluk yang banyak. Jadi proses pancaran keragaman yang bersumber darinya. Jadi yang kita renungkan di sana sekarang adalah sudah mulai bicara tentang keragaman. Pancaran keragaman. Proses pancaran keragaman yang bersumber dari dirinya. Bersumber dari dirinya. Ya. Yang maha agung. Ya. Dan tingkatan-tingkatannya hingga rangkaian akal-akal dan jiwa-jiwa langit. Akal-akal bahasa Arabnya ukul, jiwa-jiwa nufus, ya ukul dan nufus, jiwa-jiwa langit, sebagaimana yang diwahyukan menjadi nyata bagi mereka. Nah, jadi kita lihat
Kita ulangi lagi, perjalanan pertama kita startnya dari makhluk, kemudian menuju kepada Allah. Perjalanan kedua di dalam Allah, ya, dari Allah kepada Allah bersama Allah. Perjalanan ketiga dari Allah memancar ke makhluk. Nah, seperti dalam innalillah, kita ini dari Allah menuju, jadi innalillah wa inna ilaihi raji'un itu adalah perjalanan ketiga sebetulnya dari Allah menuju kepada makhluk. Innalillah, ya, kita ini dari Allah. Nah, jadi menjelaskan di situ bahwasanya startnya Allah, terus kemudian bagaimana yang tunggal itu, yang wajib wujud itu tiba-tiba melahirkan wujud-wujud yang lain. Bagaimana yang tunggal tiba-tiba melahirkan keragaman, melahirkan kemajemukan. Bagaimana yang singular melahirkan pluralitas. Jadi bagaimana misalnya yang singularity melahirkan plurality. Nah, proses pancaran keragaman yang bersumber darinya yang tunggal tadi, yang singular. Jadi ini adalah yang plural memancar dari dia yang singular, ya, yang maha agung, dan tingkatan-tingkatannya hingga rangkaian akal-akal. Jadi akal itu sebetulnya bertingkat-tingkat. Makanya kita lihat manusia juga bertingkat-tingkat dalam pengertian semakin kita naik ke atas, semakin mendekat kepada dia, semakin menjauh dari atas, semakin ke bawah. Sebagaimana yang diwahyukan menjadi nyata bagi mereka. Mereka merenungkan alam jabarut dan malakut dari tingkatan tertinggi ke tingkatan paling rendah yang kemudian berakhir di alam mulk dan nasut. Jadi berakhir di alam mulk dan nasut. Jadi kalau kita tarik ke atas, Bapak Ibu sekalian, ya, tingkatan-tingkatan alam itu kan begini. Ya. Tingkatan alam paling tinggi itu adalah lahut, tingkatan-tingkatan alam. Tingkatan-tingkatan alam. Yang paling di atas ini, ya, adalah alam lahut. Kemudian yang kedua adalah alam jabarut. Yang ketiga adalah alam malakut. Kebetulan pembahasan kita tadi malam di Tadabbur ini juga alam malakut. Ya. Bagaimana Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim malakut. Ya, jadi ke sini malakut. Kemudian di sini ada alam nasut. Ya. Dan yang terakhir di sini adalah alam mulk. Ya. Yang dia. Ini ada tingkat-tingkat alamnya, ada 5. Alam lahut, ya, alam jabarut, alam malakut, alam nasut, alam mulk. Ya. Alam lahut ini adalah alamnya Tuhan. Jadi alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam nasut, dan alam mulki. Nah, inilah tingkatan-tingkatannya. Tadi kalau Nabi Ibrahim sudah diperlihatkan kepadanya alam malakut, jadi di atasnya nasut. Ada orang yang tidak masuk di sini, dia di bawah mulki. Saya dikatakan mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah lagi. Berarti dia di mulki, dia nasut pun belum. Ya. Ada juga sudah melewati nasut, dia masuk malakut, jabarut, lahut. Dan pada akhirnya nanti kepada zatnya. Jadi ini yang paling tinggi, itu rahasia. Nah, jadi inilah alam-alam. Ya. Tadi lagi-lagi tadi malam kita sudah belajar tentang ini. Ya. Karena rahasia untuk memahami di atas ini jabarut, malakut. Jadi malakut ini adalah transisi dari nasut menuju kepada jabarut. Jabarut transisi menuju kepada lahut. Nah, gitulah. Jadi kalau kita angkat tadi malam pembahasan kita, ya. Tadi malam itu adalah surat Al-An'am ini, ya. Nah, ini dia, persis ini. Ya. Di sini adalah kita lihat ini tadi malam. Surat Al-An'am ayat 75 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika
Wa kadzalika, dan begitulah, nuri kami perlihatkan Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, malakuta samawati wal ard, malakutnya langit dan bumi. Jadi kita artinya malakutnya langit dan bumi. Ya, karena ini namanya mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih, ini mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaihnya di sini dua, as-samawat dan al-ard. Ya, makanya ini adalah lari ke bawah. Ya. Kenapa? Karena ini awal arti, karena dia adalah mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih dia adalah ke bawah, dia di majrur, dia di kasrah. Jadi malakuta samawati wal ard. Maka dari kanuri Ibrahim malakuta. Ya, ini malakuta karena dia objek ya dari sini. Nuri kami perlihatkan kepadanya itu malakut. Malakuta samawati wal ard. Begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakuta samawati wal ard. Jadi rahasia untuk naik ke atas kita harus sampai di sini dulu. Ya, malakuta samawati wal ard. Kalau kita tidak di sini berarti kita terperangkap di bawah, di alam bawah. Ya. Paling tinggi kita di alam nasub. Waliyakuna minal mukinin. Nah, untuk sampai pada tingkat yakin harus melalui alam malakut ini tadinya. Karena untuk sampai pada tingkat yakin harus melewati ini. Karena dikatakan waliyakuna, agar Nabi Ibrahim, jadi dianya di sini, dia Ibrahim menjadi minal mukinin, orang yang yakin. Orang yakin. Sama misalnya ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan bagaimana kau menciptakan ini semuanya? Tuhan mengatakan, apa kamu belum yakin? Dia katakan, aku tidak percaya. Dia kata, saya percaya, cuma saya ingin mendatangkan ketenangan. Nah, ketenangan itu terjadi kalau sudah sampai pada tingkat mukinin, yakin di sini. Jadi itu apa namanya, Nabi Ibrahim. Kita lihat di sini dulu. Kita lihat di surat ini. Ya. Saya percaya kata Nabi Ibrahim kalau apa namanya, kalau mengetahui, ya. 25, kita lihat di sini 257, 258 ya. Ya. Nah, ini dia. Ya, kemudian itu adalah 258 ya. 259, ini 260 di sini bawahnya ya. Ini ya. 260. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata, Rabbi wahai Tuhanku. Jadi ingatlah tatkala Ibrahim berkata. Jadi bedanya kalau filosofi itu kan tidak terhubung dengan Tuhan dulu. Dia murni pada pikirannya saja. Nah, kalau Nabi kita lihat dari awal justru bertumpu kepada ketuhanan, itu perbedaannya. Ya. Jadi ketika akalnya menemukan ada Tuhan, maka kemudian selalu bertumpu pada Tuhan. Terjadilah dialog kepada Tuhan. Jadi para nabi itu atau para wali-wali Allah justru menyadari ketidakberdayaannya, termasuk tidak berdaya mengungkap rahasia-rahasia, sehingga dia mengosongkan hatinya agar Tuhan bisa menyampaikan rahasia itu. Nah, inilah yang terjadi contohnya pada Nabi Ibrahim. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata, Rabbi wahai Tuhanku, arini, nah perlihatkanlah. Ini kan kata arini, perlihatkanlah. Dari kata ro'a di sini nih, arini, perlihatkanlah. Jadi tadi kita lihat di sini nuri, kami perlihatkan. Ini sama, asal katanya sama. Nuri, di sini adalah arini. Nah, Ibrahim mengatakan arini, perlihatkanlah kepadaku, kaifa bagaimana tuhhi kamu Tuhan menghidupkan al-mauta, yang sudah mati, orang yang sudah mati. Bukan hanya orang sudah mati, apa saja mati Tuhan bisa hidupkan. Nah, Ibrahim menginginkan, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala ya. Allah berfirman menjawab. Ini kan Rabb, sini Rabb menjawab, ya. Awalam tumin. Apakah kamu belum, lamnya belum berpercaya. Tumin di sini beriman, ya. Apakah kamu belum percaya, belum beriman? Ini tumin dari kata iman. Diterjemahkan percaya. Jadi apakah engkau
belum percaya, belum beriman. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, bala, saya sudah beriman Tuhan, kira-kira gitulah. Saya sudah beriman. Walakin akan tetapi, lihat ma'inna kalbi, untuk menenteramkan kalbuku. Menenteram itu artinya tenang. Nah, kata-kata yatma'inna di sini sejajar dengan yakin di sini. Ya. Jadi yang disebut dengan yakin itu ketika tidak ada lagi keraguan, sehingga menjadilah ketenangan di sini. Jadi mutmainnah ini tidak mungkin tercapai kalau tidak mencapai derajat yakin. Ya. Jadi kalau kita masih derajat iman, ya belum sampai pada tingkat mutmainnah. Ya. Karena masih percaya di sini masih bisa goyah. Ini masih bertingkat-tingkat ini. Dalam hadis dikatakan iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, kalau dia berkurang berarti derajat keraguannya meningkat. Ya. Kalau imannya meningkat berarti derajat keraguannya menurun. Ketika tidak ada lagi keraguan sesedikit apapun, nah namanya mutmainnah. Bahasanya di sini yakin, apa namanya, muqinin, yakin. Ya. Jadi yakin di sini, ya yakin di sini adalah bentuk apa namanya, tingkatan dalam perjalanan jiwa kita. Sedangkan mutmainnah adalah perasaan, hasil yang dirasakan oleh jiwa yang yakin adalah tenang, tentram. Ya, contohnya yang namanya mutmainnah itu kalau tidak ada lagi ombak, misalnya kita lihat laut atau danau, tidak ada ombaknya, itu kan tenang sekali, still. Nah, itu namanya mutmainnah. Kalau masih ada riak, masih ada ombaknya, maka itu belum mutmainnah. Dan untuk sampai ke mutmainnah, syaratnya adalah yakin. Yakin. Makanya tugas kita dalam keberimanan ini adalah menghalau, mengusir keraguan. Karena di sini masih ada keraguan nih. Ya. Kita pernah sampaikan dulu bahwa iman itu adalah ketika kita mencari, membuat garis di sini. Ya. Kita membuat garis dari sini ke sini ya. Kalau di sini adalah 100, ya ini adalah 100, ini adalah 0 ya. Maka ketika iman kita di sini, ya katakan misalnya iman kita ada di sini. Ya. Iman kita ada di sini. Ya. Berarti ya keraguan kita masih ini, jadi iman segini berarti segini ya. Nah, berarti tidak sampai di atas, berarti masih ada keraguan di sini. Nah, ini yang kita sebut dengan keraguan ini. Ini keraguan. Nih. Di sini keraguan muncul ya. Keraguan. Ya. Nah, kalau ini naik, berarti keraguan berkurang kan? Ya, ini. Kalau iman naik, ini kita naikkan, berarti kan keraguan berkurang. Kalau ini turun, kan berarti keraguan meningkat. Nah, gitu. Jadi yang namanya iman itu masih ada unsur keraguan. Makanya bagi orang beriman masih bisa melakukan dosa, kesalahan, dan sebagainya. Kenapa? Ya masih ada keraguannya sebetulnya. Dan keraguan ini adalah pintu masuknya iblis, setan. Semakin besar celah keraguan, semakin besar juga pintu masuknya setan dalam jiwa kita. Semakin mengecil ini keraguan, semakin sempit juga pintu masuknya setan atau iblis pada diri kita. Ketika ini sampai di puncak, ini angka 100, maka namanya adalah yakin. Nah, jadi ketika ini sudah kita naikkan ke atas, ya berarti dia akan menjadi yakin namanya. Jadi kalau kita naikkan ke atas ini kita naikkan ke atas ya. Nah, sampai di sini, nah maka tidak ada lagi celah keraguan kalau di sini. Semuanya sudah full, sudah begini. Nah, maka tidak ada lagi keraguan. Maka keraguan di sini kita coret ya. Maka ini yang disebut dengan kondisi yakin. Nah, ini dia sudah full ke atas. Jadi ketika dia full ke atas seperti ini ya, ini sudah full ke sini ya. Sorry, ya ini. Ya sudah full ke atas nih. Sorry. Dia. Kalau sudah full begini, ini disebut dengan mutmainnah, tenang ya, mutmainnah. Jadi mutmainnah ini sudah disebut dengan mutmainnah nih.
Bahasa kitanya tenang. Ya. Kalau ibarat air tadi, bahasa Inggrisnya still. Ya. Ya. Nah, jadi ini dia kalau sudah sampai puncak seperti ini. Ya. Dan kita harus memiliki ini untuk mendapatkan mutmainnah. Nah, dikatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dikatakan dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, dia ini bisa kembali kepada Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati mutmainnah. Jadi inilah uh, yang harus kita capai. Dan sebelum kita mati harusnya sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mati. Karena kalau masih ada keraguan ini masih ada penderitaan. Jadi semakin besar keraguan baru kita meninggal, semakin besar derajat penderitaan ini. Penderitaan ini jarak dari ini titik ini ya. Jarak dari titik ini, ya, kalau kita bikin titik tadi di sini ya. Jadi jarak dari titik ini ya, menuju ke sini, ini penderitaan. Karena penderitaan itu adalah jarak antara keinginan dan realita. Gitu. Kita ingin sampai di sini, ingat, kita kan semuanya ingin sempurna. Tapi realitanya cuma sampai di sini, maka ini penderitaan. Gitu. Jadi penderitaan itu adalah gap antara keinginan dengan realita. Ya. Maka semakin besar ke jarak ini, semakin tinggi derajat penderitaan kita. Semakin mengecil, semakin sedikit penderitaan kita. Nah inilah jemaah sekalian yang disebut dengan pergerakan iman. Nah, iman disebut dengan yazid wa yankus. Kalau yazid dia ke atas, ya. Nabi mengatakan iman ini adalah yazid wa yankus. Bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Nah gitu, orang beriman ini. Nah, maka kita usahakan sampai derajat ini. Karena kita lihat di sini jemaah sekalian, Nabi Ibrahim tadi mengatakan, ya untuk mencapai lihat ma'inah. Dan kita lihat di surat Al-Baqarah yang lain juga. Surat Al-Baqarah yang lain bahwasanya ya, kita lihat di sini. Ciri-ciri orang beriman ini kan tadi atas nih. Ya. Ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, orang bertakwa. Apa ciri orang bertakwa? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu mengimani yang gaib. Ya, mengimani yang gaib. Ini kata iman di sini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi yu'minuna bil ghaibi. Kemudian wa yuqimuna sholata. Jadi setelah percaya yang gaib, baru kemudian dia sholat. Yuqimunas sholah. Untuk apa yuqimunas sholah dan wa mimma razaqnahum yunfiqun? Supaya menaikkan derajat imannya tadi di sini. Walladzina, baru kemudian dan orang-orang yang yu'minuna bima unzila ilaika. Nah, bagaimana cara tadi menaikkan derajat iman kita di sini? Dengan percaya kepada yang gaib, yaitu dengan petunjuk kitab suci. Maka harus juga mengimani kitab suci. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan sebelum kamu. Nah, kalau sudah menggunakan semuanya ini, ingat, kalau kita sudah ini meyakini adanya yang gaib, kemudian sholat, kemudian menginfakkan, ini sholat ini adalah agar kita menyatu dengan Tuhan, usul, tiba, sholat itu ingat adalah borak untuk mi'raj. Ya. Borak itu adalah kendaraan. Sedangkan mau marazaqnahum ini melepaskan jiwa kita dari keterikatan dengan dunia. Maka namanya yunfikun, diinfakkan, menafkahkan. Jadi kalau kita tidak mampu menafkahkan, maka berarti kita tidak mampu lepas dari ikatan harta atau dunia terhadap jiwa kita. Maka untuk melepaskan ikatan dunia terhadap jiwa kita, ya wa mimma razaqnahum yunfikun. Baru setelah itu harus terbimbing, perjalanannya harus dibimbing oleh kitab suci. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, barulah sampai pada tingkat wabil akhirati hum yuqinun. Baru yuqin di sini. Yuqinun di sini adalah fiilnya, kata kerjanya, sedangkan mukinin tadi orangnya tadi sini. Nah, ini tadi. Mukinin. Ini orangnya, ya. Mukinin adalah orang yang yakin, sedangkan di sini yuqinin adalah pekerjaan. Bukan mereka yang meyakini, bukan mereka yakin, mereka meyakini.
Jadi ini adalah fi'il mudhari, sedangkan di sini namanya fa'il. Ini isim fa'il nih. Ya, ini adalah fi'il mudhari. Jadi wabil akhirati hum yuqinun. Artinya apa? Sebelum kita meninggal dunia, kita harus sampai pada tingkat ini nih. Ya, kalau tidak berbahaya karena belum sampai, masih ada gap tadinya, masih ada gap antara iman dengan kesempurnaan. Nah, maka kita harus mengejar ini sebelum kita meninggal. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya. Karena kalau kita belum sampai ke tingkat ini baru meninggal, ini akan menjadi penderitaan nanti sana. Berubah, menjelma menjadi penderitaan. Maka wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap akhirat sudah sampai pada tingkat yakin. Yakini. Wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap akhirat mereka adalah yakin. Nah, jadi saya kira itu Al-Quran konsisten dengan pembahasan-pembahasannya. Jadi wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna, supaya dia masuk atau menjadi ke dalam golongan al-muqinin, orang yang yakin. Yakin artinya apa? Tidak ada lagi gap antara imannya dengan kesempurnaan karena sudah menyatu, ya, sudah wusul, sudah tiba. Nah, inilah yang disebut dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau kita sudah yuqinun atau di sini mukinin, itulah yang disebut dengan pasrah, menyerah secara sempurna. Ya, jadi itulah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah yang dimaksud di dalam surat Ali Imran. Ya, kita lihat sini surat Ali Imran. Ya. Ayatnya surat Ali Imran ayatnya berapa? 100 ya nih. Kita lihat di sini ayat 103 ya. 102. Nah, ini dia. Surat 3 102. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqati, dengan sebenarnya takwa. Ingat, haqqa tuqati, dengan sebenarnya takwa. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan setakwa-takwanya. Wala tamutunna, dan usahakan jangan mati. La tamutunna, usahakan jangan mati. Illa, kecuali wa antum, kalian muslimun, dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Janganlah kalian mati sebelum kalian berserah diri. Bagaimana bisa berserah diri? Ya, ketika tidak ada lagi gap antara iman dengan kesempurnaan, yaitu sudah sampai di tingkat yakin. Jadi muslimun ini sama dengan mukinun di sini. Ya. Mukinun di sini menjadi mukinin karena ada min di sini, minal mukinin. Jadi kita mencapai derajat mukinun ya setara dengan muslimun. Jadi muslimun yang disebutkan dalam surat Al-Imran sini adalah berserah diri dalam pengertian tidak ada keraguan lagi. Sudah sampai, sudah usul. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan inilah inilah yang dipesankan nabi-nabi kepada keluarganya. Ya, kita lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah juga ayatnya ya 130 nih Al-Baqarah. Ya. Nah, ini dia. Wa wassa biha Ibrahimu bani, ini kita bahas tadi malam. Wa Yaqub, ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Ini wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub bani kepada anak-anaknya. Ya baniya, wahai anakku, innallah, sungguhnya Allah, istafa, telah memilih, lakum, untuk kalian, ad-din, agama, syariat, jalan. Fala tamutunna, ini sama. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati. Illa, kecuali wa antum muslimun. Ini adalah pesan Nabi Ibrahim kepada anaknya, juga pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, dan pesan Nabi Muhammad kepada kita ini. Kita artikan ini pesan Nabi Muhammad ya. Kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Wala tamutunna illa wa antum muqinun. Janganlah kalian mati sebelum kalian sampai pada derajat yakin. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian, kita sudah melihat ya kekompakan atau kesatuan antara pembahasan Al-Quran dengan
kitab yang dibahas oleh Mullah Sadar tadi di sini. Ya, sudah jelas ya. Ya. Nah, jadi kita teruskan lagi. Jadi mereka merenungkan alam Jabarut dan Malakut dari tingkatan tertinggi ke tingkatan paling rendah, yang kemudian berakhir di alam Mulk dan Nasut. Mereka merenungkan alam Jabarut dan alam Malakut dari tingkatan tertinggi ke tingkatan paling rendah, ya, yang kemudian berakhir di alam Mulk dan Nasut. Jadi dari atas kan tadi pembahasan ketiga, perjalanan ketiga kan dari atas ke bawah. Jadi perjalanan pertama dari bawah ke atas. Perjalanan kedua di atas. Perjalanan ketiga dari atas ke bawah. Perjalanan keempat di bawah bersama dengan Allah. Jadi kita lagi bisa menggunakan atas bawah. Bawah di sini artinya alam malakut, alam makhluk. Dari bawah ke atas. Kemudian perjalanan di atas. Dari Allah menuju kepada Allah bersama Allah. Perjalanan di atas. Perjalanan kedua. Yang ketiga, dari atas ke bawah bersama dengan Allah. Dari Allah menuju kepada makhluk bersama Allah. Perjalanan keempat di bawah, ya, perjalanan di bawah bersama dengan Allah. Jadi inilah mereka merenungkan alam Jabarut dan Malakut dari tingkatan tertinggi ke tingkatan paling rendah, yang kemudian berakhir di alam Mulk dan Nasut. Tadi kita sudah lihat gambarannya di sini ya. Sini tadi kita sudah lihat ya ini. Ya, Nasut dan Mulk paling di bawah ini. Ya. Ini ada di Quran juga nih. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Sedangkan ini subhanalladzi malakutu kulli syai'. Ya. Inilah perjalanan ketiga. Jadi inilah perjalanan ketiga. Ya. Inilah perjalanan yang ketiga. Ya. Jadi sudah jelas di atas perjalanan kedua ini. Ya. Di atas tadi adalah perjalanan pertama yang di sini nih. Mana tadi? Ini perjalanan pertama. Mana tadi? Ini perjalanan pertama. Ini perjalanan pertama ini ya. Jadi ini adalah perjalanan pertama. Ini kita lingkari biar kelihatan gampang ya. Dan ini adalah perjalanan kedua ini. Ya. Dan ini adalah perjalanan ketiga ya. Inilah perjalanan ketiga dari 4 perjalanan akal bagi yang melewati jalan ini. Inilah perjalanan dari sang kebenaran minal haqq menuju kepada makhluk ilal khalq bersama sang kebenaran bil haq ya, atau kama al haq. Jadi bil haq bersama dengan kebenaran. Kemudian mereka merenungkan lagi. Jadi setelah itu merenungkan. Jadi kita sudah lihat 3 perjalanan. Satu tadi dari bawah menuju ke atas, dari makhluk menuju kepada Allah. Kemudian kedua di dalam Allah, yaitu dari Allah kepada Allah bersama Allah. Ketiga dari Allah menuju kepada makhluk. Ya. Sekarang mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Jadi sekarang mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Mereka mengetahui kembalinya makhluk. Mereka mengetahui kembalinya makhluk kepada Tuhan. Ya. Serta memiliki pengetahuan tentang kebaikan dan keburukannya. Jadi mereka mengetahui kembalinya makhluk kepada Tuhan. Ya. Artinya apapun yang terjadi di sekitar kita ini sedang bergerak kembali kepada Tuhan. Itu makhluk-makhluk, bukan hanya kita, tapi makhluk-makhluk. Juga, ini lagi mereka mengetahui kembalinya makhluk kepada Tuhan, serta memiliki pengetahuan tentang kebaikan dan keburukannya. Jadi ini sudah, kalau filsafat ini namanya filsafat moral. Ya, sudah masalah etika dan estetika. Ya, gitu. Masalah etika itu adalah baik buruk, sedangkan masalah estetika itu adalah indah dan jelek. Mereka mengetahui kembalinya makhluk kepada Tuhan serta memiliki pengetahuan tentang kebaikan dan keburukannya. Juga kebahagiaan dan kesengsaraannya di dunia dan di akhirat kelak. Mereka mengetahui kehidupan dan kebangkitannya. Jadi ini bicara kepada Al-Ma'ad di sini pada perjalanan keempat ini.
Sudah bicara tentang bahwa manusia itu, makhluk itu semuanya akan kembali kepada Allah. Terutama manusia, kalau kembali kepada Allah, dia akan berpertanggungjawabkan seluruh kebaikan dan keburukannya yang dikerjakannya. Seperti yang kita baca di dalam surat Al-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi dia akan pertanggungjawabkan. Atau di surat surat Al-Qaryah dikatakan فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ. Sakulat itu berarti banyak kebaikannya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Jadi dia. Di mereka mengetahui kembalinya makhluk kepada Tuhan, serta memiliki pengetahuan tentang kebaikan dan keburukannya, juga kebahagiaan dan kesengsaraannya di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi ada kebahagiaan dan kesengsaraan di dunia, ada juga kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat. Ya. Jadi ini bicara dengan al-ma'ad ataukah hari akhirat. Mereka mengetahui kehidupan dan kebangkitannya setelah kematian. Jadi sudah bicara tentang al-ma'ad. Mereka akan melarang sesuatu yang merugikan dan memerintahkan pada hal yang membawa manfaat. Namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Mereka merenungkan masalah-masalah ukhrawi, ya, dan mengetahui apa yang terjadi di dalam surga dan neraka. Perihal pahala dan siksaan, tentang jalan titian sirat, hari perhitungan dan timbangan mizan di hari pembalasan. Inilah perjalanan keempat. Nah, jadi perjalanan keempat sudah mengarah kepada al-ma'ad ini jemaah sekalian. Jadi adalah perjalanan yang keempat di sini. Inilah perjalanan yang keempat ya. Inilah perjalanan yang keempat ya. Perjalanan yang keempat ya. Kita kasih lagi di sini biar kelihatan. Nah, jadi kesimpulannya perjalanan keempat ini adalah perjalanan tentang alam akhirat. Mulai daripada di dunia penderitaan dan kebahagiaan di akhirat. Jadi intinya adalah perjalanan keempat di sini bahwa manusia ini harus mengetahui yang disebut dengan baik dan buruk. Ya. Penderitaan dan kebahagiaan. Kebaikan melahirkan kebahagiaan. Keburukan melahirkan penderitaan. Di dunia ataupun di akhirat. Inilah dia. Kayak kita katakan tadi, kalau dalam filsafat, perjalanan keempat ini mirip dengan aksiologi atau bicara tentang etika dan estetika. Nah, jadi mereka merenungkan masalah-masalah ukhrawi. Jadi sudah masalah ukhrawi. Dan mengetahui apa yang terjadi di dalam surga. Nah, kalau kita memiliki sifat atau cara hidup seperti ini dalam kehidupan dunia, ya tentu kita tidak berani melakukan pelanggaran-pelanggaran ataukah melakukan kezaliman-kezaliman. Karena kezaliman yang kita lakukan adalah berakibat pada penderitaan. Kan itu yang dimaksud dengan in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan kembali pada dirimu, yaitu mendatangkan kebahagiaan. In asatum, kalau kamu berbuat buruk, keburukan kembali kepada dirimu, yaitu mendatangkan penderitaan. Ya, jadi itu yang bisa kita lihat di sini. Ya. Surat yang ke-17 ya. Surat yang ke-17 di sini. Ya. Surat 17. Ya, ini. Ayatnya 7 sini. Surat 17 ayat 7. In ahsan. Kalau kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu mendatangkan kebahagiaan. Ya, berdasarkan dari pembahasan itu. Jika kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi dirimu sendiri. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum, kalau kamu berbuat buruk, jahat, kejahatan itu, keburukan itu, falaha juga kembali kepada dirimu sendiri. Haknya di sini adalah dhamir dari anfus. Ya. Anfusikum. Anfus ini adalah bentuk jamak dari nafs. Jamak tidak beraturan, maka kata gantinya satu perempuan, hak di sini. Ya. Wa in asatum falaha. Maka jika kamu berbuat buruk, jahat, keburukan dan kejahatan itu akan kembali kepada jiwamu sendiri. Li anfusikum. Ya.
Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia yang harus kita jadikan patokan. Jadi kalau kita berbuat keburukan, maka keburukan kembali pada diri kita. Berbuat kebaikan, kebaikan kembali pada diri kita sendiri. Ya, jadi mereka akan melarang sesuatu yang merugikan, karena merugikan itu mendatangkan penderitaan. Dan memerintahkan yang membawa manfaat, karena yang membawa manfaat kebaikan itu membahagiakan. Ini yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini yang menyebabkan kenapa orang Islam itu dianjurkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Bahkan dikatakan bahwa dia adalah tanda-tanda, ini ayat 102, ayat 110, kita ke bawah 110. Itu kita ketemu dengan ini, kita percepat ya 110 ini. 10 mengatakan kuntum khaira ummatin. Kalian umat Islam ini adalah sebaik-baik umat. Ini sebaik-baik umat. Ataukah umat yang terbaik. The best ummah. Ya. Jadi kuntum the best ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Untuk siapa? Ukhrijat linnas. Untuk seluruh manusia. Apa yang dilakukan terhadap seluruh manusia? Ta'muruna bil ma'ruf. Memerintahkan, menyuruh, memotivasi, mendorong orang untuk berbuat ma'ruf. Karena kalau mereka berbuat ma'ruf, kema'rufan itu mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah, ya, menghalangi manusia 'anil munkar, dari kemungkaran. Kenapa? Karena kemungkaran itu mendatangkan penderitaan bagi dirinya. Jadi kalau kita lihat memang agama awalnya adalah urusan jiwa dulu, ya. Baru lahirlah keberimanan. Jadi dengan memasukkan kebahagiaan ke dalam jiwa manusia, Tuhan memberikan keimanan kepada kita. Dengan menghentikan, melarang, memproteksi manusia dari perbuatan mungkar, maka kita diberikan hadiah dalam bentuk iman. Wa tu'minuna billah. Ya. Jadi tugas utama sebetulnya umat Islam, kuntum khaira ummah, adalah bermanfaat bagi manusia. Apa manfaatnya? Mendorong, memotivasi agar manusia berbuat kebaikan, dan berarti bahwa membawa manusia kepada kebahagiaan, karena kalau mereka berbuat baik, kebahagiaan itu akan menjadi sebab munculnya kebahagiaan. Kebaikan itu menjadi sebab munculnya kebahagiaan. Sedangkan al-munkar, keburukan, menjadi sebab munculnya penderitaan. Jadi tugas umat Islam itu adalah agar mendatangkan kebahagiaan bagi manusia dan mencegah penderitaan bagi manusia. Seperti itu. Jadi apa saja yang mendatangkan kebahagiaan bagi manusia, maka itu adalah Islam. Apa saja yang menyebabkan orang terhindar daripada kemungkaran, itu adalah Islam. Ya. Apa saja, siapapun yang melakukannya itu pekerjaan Islami namanya. Kalau mengajak orang kepada, misalnya kita menyuruh orang belajar, walaupun yang mengatakan itu orang agama Hindu Buddha, ya itu adalah pekerjaan Islami. Kenapa? Karena ta'muruna bil ma'ruf. Siapa saja yang melarang orang lain untuk membunuh orang lain, atau melarang seseorang untuk membunuh orang lain, maka itu termasuk pekerjaan Islami. Walaupun di agamanya Shinto. Kenapa? Karena membunuh orang itu adalah al-munkar, dan al-munkar mendatangkan penderitaan. Nah, seperti itu. Jadi saya kira jemaah sekalian ya, kompak ya pembahasan buku ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena memang penulis buku ini adalah Mullah Sadra memang adalah seorang ahli tafsir. Inilah perjalanan keempat dari 4 perjalanan akal yang dilewati oleh hamba-hamba Allah, yang disebut dengan pada khalifiyah ibadi. Inilah hamba-hamba Allah, perjalanan hamba-hamba Allah. Jadi inilah perjalanan hamba-hamba Allah ini, hamba-hamba Allah. Yang di dalam surat Al-Fajr disebut dengan ibadi, hamba-hambaku nih. Ya. Kita bisa temukan ini di dalam surat Fajr ya, Al-Fajr. Surat Al-Fajr ya, mana Fajr ini? Al-Fajr. Ya. Ya ayat Tuhan nafs al-mutmainnah tadi kita sebutkan ini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah,
Irji'i, kembalilah, ila rabbika, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyatan, dalam keadaan ridha dan ridhoi. Fadkhuli, maka masuklah, fi ibadi, ini ibadi, hamba-hamba aku, berarti hamba Allah, punya kan Allah. Kita bisa mengatakan masuklah ke dalam fi ibadillah, ke dalam hamba-hamba Allah, seperti di sini, hamba-hamba Allah. Inilah perjalanan keempat dari 4 perjalanan akal yang dilewati oleh hamba-hamba Allah dan merupakan perjalanan dari makhluk menuju makhluk bersama sang kebenaran. Jadi inilah perjalanan yang keempat, yang terakhir. Jadi inilah tugasnya para nabi-nabi, para wali-wali Allah SWT, yaitu perjalanan dari makhluk menuju makhluk bersama dengan al-haq, ya. Kalau bahasa Arabnya minal khalq ilal khalq bil haq, ya. Jadi minal khalq ilal khalq bil haq, ya, atau kama al haq. Itu yang keempat, ya. Jadi kita ulangi lagi 4 perjalanan. Pertama adalah minal khalq ilal haq. Yang kedua adalah minal haq ilal haq bil haq. Yang ketiga, perjalanan kedua. Yang ketiga, minal haq ilal haq bil haq, dari Allah menuju kepada makhluk bersama dengan Allah. Yang keempat adalah perjalanan minal khalq ilal khalq bil haq, ya. Perjalanan dari makhluk menuju makhluk tapi bersama dengan kebenaran. Perjalanan dari rumah ke kantor tetapi bersama Allah. Perjalanan dari darat ke laut kalau dia nelayan bersama Allah. Perjalanan dari rumah ke kebun kalau dia adalah petani bersama Allah. Nah, jadi itulah minal khalq ilal khalq bil haq. Inilah perjalanan. Inilah menyebabkan Nabi kita itu turun dari Sidratul Muntaha menuju ke bumi, lalu kemudian di bumi dia berjalan. Jadi sebetulnya ini adalah dari Mi'rajnya Tuhan, Isra Mi'rajnya Nabi. Ya. Jadi kita lihat Nabi itu kalau kita sebut Mi'raj, ya, Mi'raj itu perjalanan ini sebetulnya. Ya. Jadi Mi'rajnya Nabi itu 4 perjalanan. Ya. Kalau versi Mula Sadra, ya, ini Mi'raj. Mi'raj Nabi, ya, itu adalah menempuh, ya, 4 perjalanan. Yang pertama, ya, yang pertama adalah dari bumi ke Sidratul Muntaha, kamu gitu, ya. Dari bumi ke Sidratul Muntaha, ini dari bumi, ya, kita sebut saya dari bumi, ya, lebih jelas, ya, ke Sidratul Muntaha, kamu gitu. Yang kedua adalah perjalanan di dalam, ya, Baitul Makmur, ya, kita sebut dengan di dalam Sidratul Muntaha Baitul Makmur. Yang ketiga dari, ya, Sidratul Muntaha, ya, ke bumi, ya. Kemudian yang keempat perjalanan di bumi, ya, di bumi, yaitu dari Mekah ke Madinah, kan. Setelah dari sini kan lahir hijrah, perjalanan di bumi. Jadi inilah 4. Dari bumi ke Sidratul Muntaha, di dalam Sidratul Muntaha itu Baitul Makmur, dari Sidratul Muntaha ke bumi lagi, kemudian perjalanan di bumi yaitu dari Mekah ke Madinah. Nah, itu, ya. Nah, jadi karena setelah peristiwa Isra Mi'raj itu kan baru Nabi hijrah dari Mekah ke Yastrib. Nah, inilah tadi yang disebut oleh Mullah Sadar dengan minal khalq, bumi, ciptaan, ilal haq, menuju kepada Allah di Sidratul Muntaha. Kemudian perjalanan yaitu minal haq ilal haq ma'al haq, yaitu di Baitul Ma'mur. Karena itulah kemakmuran, rumah kemakmuran. Zatnya Allah adalah, dirinya Allah adalah merupakan Baitul Ma'mur. Makmur itu makmur, menjadi bahasa Melayu makmur. Kemudian kembali dari Baitul Ma'mur atau Sidratul Muntaha ke bumi. Jadi minal haq ilal khalq bil haq, ya. Kemudian di bumi, perjalanan di bumi
hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu minal haq Mekah ilal haq. Jadi minal khalq Mekah ilal haq Madinah ma'al haq, bersama dengan Allah. Nah, jadi inilah perjalanan. Jadi sama 4 juga. Nah, jadi inilah kira-kira perjalanan Nabi. Di dalam kitab Asfar ini, sampai sini ya. Di dalam kitab Asfar ini, penjelasan tentang prinsip-prinsip umum, substansi, dan aksiden, semuanya berhubungan dengan perjalanan pertama. Jadi perjalanan pertama itu bicara tentang prinsip-prinsip umum, substansi, dan aksiden. Jadi aksiden itu adalah al-arad. Ya, bahasa Arabnya arad itu aksiden. Aksiden adalah lebih rendah daripada substansi, gitu. Semuanya berhubungan dengan perjalanan pertama. Adapun pembuktian zat Tuhan, nah ini. Adapun pembuktian zat Tuhan, jadi kalau kita bicara tentang substansi, ya, kalau kita masih bicara tentang substansi di sini, ya, prinsip-prinsip umum, ya substansi, kemudian aksiden, ya, semuanya berhubungan dengan perjalanan pertama ini dia. Ya. Sedangkan kalau pembuktian zat Tuhan melalui zatnya, bukan melalui makhluknya, tapi pembuktian zat Tuhan melalui zatnya, dan pembuktian tentang perbuatan-perbuatannya berhubungan dengan perjalanan kedua. Nah, jadi ini perjalanan yang kedua. Pembuktian tentang zat Tuhan melalui zatnya, pembuktian tentang perbuatan-perbuatannya berhubungan dengan perjalanan kedua. Ini adalah perjalanan yang kedua. Ya. Kemudian segala sesuatu yang menyangkut pembuktian adanya substansi, ini pembuktian adanya substansi spiritual dan jiwa-jiwa yang terpisah berhubungan dengan perjalanan ketiga. Jadi kalau sudah berbicara tentang ini, tentang pembuktian adanya substansi spiritual dan jiwa-jiwa yang terpisah, seperti jiwa kita terpisah dan lain. Maka ini berhubungan dengan perjalanan ketiga, ya. Kemudian, dan semua yang berkaitan dengan keadaan-keadaan jiwa dan apa yang terjadi di hari pembalasan berhubungan dengan perjalanan keempat. Nah, jadi perjalanan yang keempat, ya. Semua yang berkaitan dengan keadaan-keadaan jiwa. Apa yang terjadi di hari pembalasan, apa yang terjadi di hari pembalasan. Ini berkaitan dengan perjalanan yang keempat. Nah, jadi begitulah Mas. Jadi kalau disingkatkan, jadi ini adalah ringkasannya dari atas, bahwa kalau berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan yang umum ini, tentang apa itu substansi, apa itu aksiden, semuanya itu masih perjalanan pertama. Kalau setelah berbicara tentang pembuktian zat Tuhan melalui zatnya, ya, ibaratnya membuktikan batu melalui batu, ya, bukan membuktikan batu melalui kamus, melalui ensiklopedi, tapi membuktikan batu dengan batu melalui batu, ya, itu namanya pembuktian zat Tuhan melalui zat Tuhan. Membuktikan juga perbuatan-perbuatannya, ini itu adalah perjalanan kedua. Ya. Kemudian berkaitan dengan adanya substansi spiritual, non materi, ada jiwa-jiwa, kemudian itu berkaitan dengan perjalanan ketiga. Kemudian keadaan-keadaan jiwa di hari pembalasan. Nah, apa hubungannya kehidupan dunia dan hari akhirat? Nah, itu sudah perjalanan yang keempat. Maka disinilah di perjalanan keempat sampai pada tingkat bahwa semua perbuatan kita sekecil apapun itu ternyata terrefleksi, tercermin nanti di akhirat. Jadi tidak ada perbuatan kita yang luput. Dalam Al-Quran dikatakan kemudian mereka dikembalikan summa turaduna ila alimil ghaib wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kita semua nanti akan dikembalikan ke sana dan kita akan diperlihatkan semua perbuatan kita nanti di akhirat, ya, seperti yang kita baca di dalam surat Al-Jumu'ah, ya. Kita lihat surat Al-Jumu'ah di sini. Surat yang ke-62, ya. 62 di sini Al-Jumu'ah. Ini ayatnya, ya, ayatnya 8 ini. Qul, ini surat Al-Jumu'ah 62 ayat 8. Qul, katakanlah Muhammad, innal maut, sesungguhnya al-maut, kematian itu,
atau mati itu kalau di Malaysia, Singapura, al-maut ya mati. Maut itu mati. Sungguhnya mati itu alladzi yang tafirruna, kamu lari ataukah tidak ingat minhu daripadanya. Fa'inna, maka sungguhnya al-maut itu, kematian itu, mulaqikum, pasti akan menjumpai kalian. Jadi walaupun kita lupa mati, sengaja biar tidak takut mati, kita lupakan saja mati, ya tetap aja kematian akan datang. Kan biasa ada orang mengatakan daripada kita kepikir lebih dilupakan aja. Nah, kita lupakan mati, tetap kematian juga akan datang pada kita. Fa'innahu, sungguhnya al-maut itu mulaqikum, akan menjumpai kalian. Di surat An-Nisa dikatakan walaupun tum fi burujin musyayyada, walaupun kalian bersembunyi di dalam benteng yang kuat. Ya, thumma, kemudian setelah kalian mati, turaduna, dikembalikan ila, kepada alimil ghaibi, kepada dia zat yang mengetahui al-ghaib wa syahada, dan syahada. Fayunabbiukum, baru kemudian dia Allah menerangkan, yunabbiukum, menerangkan, memberikan kepada kalian semua catatan amal kalian, bima kuntum ta'malun, semua catatan amal kalian yang dulu kalian kerjakan di dunia. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi ini berkaitan dengan perjalanan yang keempat. Ya. Maka kita tidak bisa lari daripada kematian. Inilah Bapak Ibu sekalian yang selalu saya ingatkan kalau kita pengajian itu, bahwa kita tidak bermain-main dengan Al-Quran. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah kematian. Saya sih secara pribadi, Al-Fakir secara pribadi mengingatkan itu nggak punya pamrih apa-apa. Ya. Bapak-bapak Ibu lihat saya satu dua orang saja belajar, saya tetap mengajar. Artinya bukan karena takut tidak ada orang belajar, enggak. Tapi supaya kita tidak saling menyesali nanti di akhirat. Nanti kan di sana di akhirat kita saling menyesali. Kok kenapa kamu tidak ingatkan? Karena akhirat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini ada hari yang luar biasa. Di antara ayyamullah itu adalah akhirat. Karena ini perkara yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Abadi orang di sana. Kekal orang di sana. Jadi kalau ada orang menderita di sana, menderita selama-lamanya. Nah, apa soalnya tadi penderitaan? Kita sudah terangkan. Bahwa perbuatan buruk melahirkan penderitaan. Perbuatan baik mendatangkan kebahagiaan. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, maka kita harus berhati-hati dengan hari akhirat ini. Seperti kita juga bisa lihat dalam surat An-Nisa ini, ya, ayatnya 78 ini. Surat 478. Aina takunu. Aina, di mana saja kamu berada. Aina, di mana saja takunu, kamu berada. Di mana saja kalian berada. Yudrikumul maut, pasti kematian akan mendapati kalian, menjumpai kalian. Jadi di mana saja kalian berada, yudrikumul maut, pasti kematian mendatangi kalian. Walaupun kuntum, kalian berada fi burujin, di dalam benteng musyayyada yang kuat. Aina ma takunu, di mana saja kalian berada, yudrikumul maut, pasti kematian akan datang kepada kalian. Walaupun kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kalian semuanya berada pada benteng-benteng yang kuat. Ya. Jadi kita tidak bisa lari daripadanya. Makanya jemaah sekalian, di dalam surat Al-Jumu'ah tadi katakan, qul innal maut allati tafiruna min fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Di sana Allah akan menyampaikan kepada kalian semua catatan amal perbuatan kalian di dunia, yang baik ataupun yang buruk, sehingga yang menentukan di sana adalah fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tentang Nabi Musa alaihissalam buka sepatu duniawi untuk menyatu kepada innani ana. Maka tanpa perlu ke Sidratul Muntaha yang digembar-gemburkan melalui peristiwa Isra Mi'raj tadi,
beliau sampai ke Sidratul Muntaha walaupun berada di Tur Sina. Maka balik kepada alam Sidratul Muntaha di Tur Sina tadi, beliau menemui Firaun. Kemudian mengajak kepada jiwa-jiwa yang Firauni tadi agar kembali kepada insan ilahiyah yang sebenarnya. Bermakna, apakah bahawa insan kamil tadi telah nampak jauh ke depan. Tajalinya Allah, nur Allah tadi berada even dalam semua makhluk termasuk iblis. So, tak ada yang buruk, cuma ada indah. Yang buruk adalah apabila satu peristiwa dia tak nak sujud tadi. Padahal benda-benda lain dia tak langgar pun. Dan kita pula nampak keburukan pada semua benda-benda yang Allah ciptakan. Sebab buruk tu sebenarnya terbit pada kita. Maka tak nampaklah indah tadi. Beri pencerahan dan cantuman gabungan ni, Ustaz. Barakallahu fi'allah. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, untuk menjawab pertanyaan Pak Nur ini, kita masuk ke screen dulu. Kita buka surat Thaha. Karena pertanyaan Pak Nur tadi mulai dari surat Thaha. Ya. Surat yang ke-20, ini dia. Surat Thaha ini adalah surat yang ke-20. Kita mulai dari ayat 11. Ini ayat 11. Ayat 11. Allah berfirman, falamma ataha, tatkala Nabi Musa, ini cerita Nabi Musa ya. Tatkala Nabi Musa ataha datang ke Gunung Turzina, kan di bawah Nabi Musa melihat di atas ada api. Tatkala Nabi Musa datang ke sana tempat api itu, ternyata yang ada tiba-tiba suara. Nudia, kami memanggil dia. Panggilan Tuhan mengatakan, ya Musa, wahai Musa. Jadi yang dari bawah kelihatannya api. Setelah dia ke atas ternyata suara. Ya, suara itu mengatakan, ya Musa, wahai Musa. Ya. Ini aku, kata suara itu. Ini sungguhnya aku ini, ana rabbuka. Aku adalah Tuhanmu. Ini sungguhnya aku ini di sini sudah ada aku nih. Ini sungguhnya aku. Nah, jadi yang Allah yang perkenalkan di sini adalah kata anak sebetulnya. Kalau dalam pengertian sungguhnya aku, ya sudah ada di sini. Sungguhnya saya ini, aku ini adalah seorang guru. Nah, itu kan sudah cukup. Berarti kalau misalkan sungguhnya aku ini adalah guru, berarti yang saya ingin perkenalkan adalah gurunya, profesi guru. Nah, tetapi di sini ini anak. Nah, di sini ada akunya lagi nih. Sungguhnya aku, ya. Karena ini sebetulnya tidak perlu ada ini kalau tidak mau perkenalkan anak. Cukup ini rabbuka. Atau innani rabbuka, sungguhnya aku ini Tuhanmu. Tapi ada kata-kata ana, ini ana, aku ini. Jadi aku yang sungguhnya itu adalah Allah. Maka dikatakan siapa yang mengenal dirinya mengenal Allah. Karena mengenal diri kita adalah aku yang ada pada diri kita. Ini ana rabbuka, sungguhnya aku adalah Rabbmu. Ya, aku adalah Rabbmu, Tuhanmu. Fakhla, maka lepaskanlah na'laika, kedua sendalmu, terompahmu. Na'laika itu dua sendal, dua alas kaki, ya, terompahmu. Jadi fakhla, maka lepaskanlah, tanggalkanlah na'laika, kedua alas kakimu. Apa sebabnya? Innaka, sungguhnya engkau bilwadi, berada di sebuah lembah al-muqaddas itu, berada di sebuah, dalam tanda petik, tempat yang tidak terbatas dari ruang waktu, yang disebut dengan al-muqaddas tua, yaitu tua yang tersucikan. Tua ini adalah seperti lembaran yang tergulung. Seperti lembaran yang tergulung itu adalah waktu yang sesuatu yang tidak terikat waktu lagi. Dia tergulung. Dia beyond, melampaui ruang waktu. Wa anakhtartuka, dan aku memilih engkau. Anakhtartuka, saya memilih engkau wahai Musa. Aku memilih engkau sebagai nabi, sebagai utusan. Tugasmu apa? Pastami, dengarkan, pasang telinganya, pasang kupingnya. Simaklah, dengarkanlah. 5 terhadap apa-apa yuha yang diwahyukan. Jadi apa yang mendengarkan yaitu telinga hati, apa yang diwahyukan. Pastami 5 yuha. Ya. Jadi kalau kita mengikuti membaca Al-Quran, ya sama, harusnya kita pasang kuping baik-baik.
Karena kan wahyu sudah ada sekarang, ini kita tinggal baca ini. Fastami, tinggal istimak, simak baik-baik. Lima yuha, atas apa yang diwahyukan dalam Al-Quran ini. Innani anallah. Nah, ini muncul lagi innani sama tadi, ini dan innani. Ini di sini innani, di atas tadi adalah ini. Di sini tadi ana rabbuka, di sini lebih spesifik anallah, ya. Innani anallah, ya. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah selain aku. Tidak boleh ada apapun selain aku. Aku Allah, la ilaha illa ana. Jadi permulaannya ana, akhirnya ana. Anallahu la ilaha illa ana. Gitu, kalau kita ambil dari sini nih. Anallahu la ilaha illa ana. Aku di awal, aku di akhir. Aku Allah dan tidak boleh ada ilah selain aku. Jadi hakikatnya apa? Kalau dikatakan anallah la ilaha illa ana, yang ada hanya aku saja. Ya, karena kan anak di awal, anak di akhir, dan di tengah-tengahnya tidak boleh ada apapun illa aku. Nah, la ilah, tidak boleh ada apapun illa kecuali aku. Jadi akulah di awal dan di akhir, wal awal wal akhir. Bicara zahir batin, dia yang zahir dan dia yang batin. Aku yang zahir dan aku yang batin. Anallahu la ilaha illa ana. Maka karena hanya aku yang ada, maka fa'budni, sembahlah aku saja. Fa'budni, sembah aku saja. Ya, bagaimana cara menyembah dengan sempurna? Aqimis shalah, dirikanlah salat. Karena salat itu adalah ibadah yang paling sempurna. Lidzikri, supaya engkau tiba, usul padaku. Aqimis salata lidzikri. Ya. Caranya bagaimana? Di sini dia. Tadi dikatakan di atas, caranya adalah lepaskan tadi dua terompahmu, alas kakimu. Tempat berpijak, ini kan terompah tempat berpijak. Ya, yang ditanyakan tadi Pak Nur. Jadi tempat berpijak. Nah, dengan demikian ketika Nabi Musa ke atas Gunung Turzina, ya sama saja dengan Nabi Muhammad kita tadi, Mi'raj sampai kepada Sidratul Muntaha. Nah, jadi sampai di sana lalu kemudian ditugaskan kembali turun. Nanti setelah itu baru turun kepada siapa? Kepada Fir'aun. Ya, nanti di bawah sini ini, ya ini adalah kita teruskan ke bawah. Ya. Nah, ini semuanya panjang ini ceritanya, tapi sampai pada ayat 25 ya, kita lihat 25 di sini nih. Nah, ini 24 ya. 24 Allah berfirman, wahai Musa, kita sebutkan aja karena tadi kan di atas Musa. Wahai Musa, idhab ila fir'auna. Pergilah kepada Fir'aun. Ya. Innahu tagha. Karena dia dari atas Gunung Turzina pergi kepada Fir'aun, ini adalah perintah pertama adalah dari atas ke bawah, dari al-haq menuju pada al-khalq ma'al haq, ya, atau bil haq. Idhab ila Fir'aun. Pergilah kepada Fir'aun, innahu tagha. Karena dia telah berbuat melampaui batas durhaka. Ya. Qala, maka berkatalah Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Dalam menjalankan tugasnya dari bumi ke bumi, dari makhluk ke makhluk bersama dengan Allah. Waj'alli waziran min ahli hu Harun akhi. Untuk apa? Ishdud bihi azri, supaya bisa meneguhkan tugas-tugasku, bebanku. Ya, bisa membantu saya menjalankan tugas-tugasku. Wasyriku fi amri, dan aku bersyirikat dalam urusanku, urusan kenabianku. Nah, begitulah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa melepaskan tadi trompa atau ke alas kaki itu adalah menunjukkan kita masuk ke tempat yang suci. Jadi kita artikan tadi na'laika itu adalah tempat berpijak. Na'laika, materi dan bentuk. Lepaskanlah keterikatanmu kepada alam materi dan bentuk. Ya. Karena kamu selama di dunia itu terikat pada dua hal, materi bentuk. Ya. Lepaskan semuanya supaya kamu transenden, kamu lepas dari semuanya. Apa sebabnya? Ya karena kamu
harus menjalankan tugas kenabian. Jadi harus datang dalam keadaan tidak punya. Jadi kita kembali tidak ke bawah ke atas ya. Jadi harus datang dalam keadaan tidak punya keterikatan sesedikit pun juga ya. Tidak terikat kepada apapun dan siapapun. Fakhla na'laika. Kamu harus melepaskan dirimu kepada dua hal, materi dan bentuk alam dunia lah. Karena apa? Innaka bil wadil muqaddas itu. Karena kalau tidak melepaskan ini, ya berarti kamu tidak berada pada al wadil muqaddas itu. Atau kalau kamu ingin berada di wadi muqaddas itu harus melepaskan dua terompa ini. Nah, beban inilah jemaah sekalian terbahagia. Bisa juga na'laika karena materi dan bentuk. Materi itu adalah raga, kemudian bentuk adalah hawa nafsu. Harus melepaskan diri dari raga dan hawa nafsu kita, jasmani dan hawa nafsu kita. Ya, lepaskanlah jiwamu dari ragamu dan hawa nafsumu. Wa nahan nafs anil hawa. Jadi lepaskanlah nafsmu dari ragamu dan hawa nafsumu. Karena kalau kamu masih terikat pada keduanya, itu materi dan bentuk secara bahasa filsafat, maka kamu pada dasarnya tidak berada pada al-wadil muqaddas itu. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian sebagai inilah yang harus kita lakukan juga. Jadi kalau kita ingin sampai ke sana, al-wadil muqaddas itu, ya kita harus juga melepaskan diri kita dari keterikatan kita, dari raga dan hawa nafsu kita. Raga itu tubuh ini, kemudian hawa nafsu itu adalah keinginan-keinginan, kehendak-kehendak kita di dunia ini, itu namanya hawa nafsu. Raga kita ini, jadi kalau kita selalu gampang terpengaruh oleh raga kita, sakit sedikit berkeluh kesah, itu kan raga namanya. Nah, kalau itu yang terjadi berarti kita tidak bisa sampai kepada Allah. Ya, itulah sebabnya maka nabi-nabi terutama yang luar biasa selalu menjelaskan kepada kita tentang mengorbankan raga dan hawa nafsu itu. Contohnya Nabi Ibrahim kemarin waktu Idul Adha mencontohkan kita bagaimana mengorbankan putranya Ismail. Itu adalah kumpulan daripada raga. Ismail adalah punya raga dan punya kehendak juga. Jadi itu mengorbankan itu. Sebenarnya di dalam keluarga Nabi ada Imam Hussein. Bagaimana dia melepaskan. Kalau Imam Hussein tidak melepaskan dirinya, jiwanya dari raganya, ya dia tentu tidak mau dibunuh di sana. Pasti takut. Seperti mana kita takut terluka. Tapi Imam Hussein tidak. Ya, begitu juga kalau dia mengikuti hawa nafsunya, ya tentu kemudian dia akan melakukan transaksional, tawar menawar ya, bargaining dengan penguasa. Sehingga kemudian ketika terjadi tawar menawar, transaksi bargaining, maka kemudian kebenaran menjadi kabur. Seperti itu. Ada lagi? Ada Ustaz, di chatroom ada 2 pertanyaan. Baik, kita ke chatroom dulu ya. Kita ke chatroom. Yang pertama adalah dari Pak Burhan. Pada pandangan saya hanya seorang pencari cinta atau pesuluk melakukan perenungan diri untuk menonton. Betul sekali. Karena kalau tidak ke situ dia tidak akan melakukannya. Ya. Jadi hanya pencari cinta. Makanya namanya filosof itu artinya pencinta kearifan. Filo dan Sofia kan begitu. Ya, Filo kearifan, Sofia, Filo artinya cinta, Sofia adalah kearifan. Yang bermula dari mengenal dirinya sendiri, yaitu tadabbur diri, betul sekali tadabbur diri, yaitu man arafa nafsahu. Lalu kedapatan diri sebagai wujud makhluk, betul. Jadi setelah mentadabburi dirinya, dia akan mendapatkan atau menemukan dirinya sebagai wujud makhluk, ya, bukan khalik yang punya sebab, ya, yang punya sebab. Sebabnya apa? Wujud yang mutlak. Saya kira benar. Jadi kesimpulannya Pak Burhan itu saya benar. Sebuah perenungan ini yang dilakukan sedemikian kerap akan berhasil menghilangkan dirinya, betul. Kalau bahasanya tadi Nabi Musa, anak kita hilang, yang ada anaknya Allah. Diri kita hilang, yang ada dirinya Allah. Dan ketika dia ketemu asal-usulnya, dia akur bahwa keadaan dirinya, hakikatnya ialah sebuah ketiadaan. Saya kira benar sekali. Kita ini benar-benar ketiadaan. Yang ada adalah dia. Selain yang ada kan tiada.
Ya, selain yang ada tiada. Yang ada itu tidak pernah terkena kata tidak. Sedangkan yang tiada tidak pernah kata ada sebetulnya, kecuali kalau dia nempel pada yang ada. Saya kira inilah yang dilakukan oleh para pesuluk cinta seperti Imam Khomeini dan yang lain. Saya kira betul. Ya, seperti tadi juga Mullah Sadra, karena renungan-renungannya Mullah Sadra begitu dalam ya. Dan pastinya mereka ini bermuhasabah diri lewat Al-Quran dan kata-kata mulia Aimah, betul. Dan kuliah hari ini juga menyentuh dan akan perjalanan akal yang harus menempuh 4 fase ini ya. Dan juga berbagai fase-fase yang lain sebagai alat meneroka alam materi ke alam metafisik. Betul sekali. Semoga kita kembali kepada husnul khatimah bihaqi Muhammad wali Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi saya kira begitu. Saya kira sudah cukup Pak Burhan. Jadi ini adalah saya kira kesimpulan daripada pengajian kita tadi. Kemudian dari Rio, ya. Apakah betul kalau para sufi atau tasawuf, sufi atau penempuh tasawuf itu sebenarnya telah sampai pada perjalanan kedua, namun berhenti di sana dan tidak meneruskan ke perjalanan ketiga dan keempat? Jawabannya ada benarnya, ada tidak benarnya. Jadi artinya apa? Ada sufi yang sampai ke perjalanan kedua, tapi ada juga di perjalanan pertama pun tidak selesai. Ya. Jadi ulangi, ada sufi yang sampai ke sana, tetapi ada juga sufi yang tidak sampai bahkan ke sana, yang di perjalanan pertama saja tidak selesai. Nah, seperti itulah. Jadi 2 macam. Jadi ada sufi yang sampai ke sana dan tidak sampai ke sana. Karena kalau dia sampai ke sana, ya apa tandanya kalau dia sampai ke sana? Kan sampai ke sana atau sampai di sana kan namanya sampai kepada kebenaran. Maka harusnya mereka semuanya berpihak, berdiri bersama dengan kebenaran. Tapi tidak sedikit sufi yang anti terhadap keluarga Nabi. Ya. Ada sufi yang sangat anti kepada keluarga Nabi. Ya, mohon maaf, ya kalau kita sebut namanya, saya seperti Imam Ghazali pun tidak begitu banyak membicarakan keluarga Nabi. Ya, jadi inilah sayang sekali. Padahal ya tanda kita sampai kepada kebenaran, itu kan yang kedua sampai kepada kebenaran. Pada dari sana nanti baru kita turun bersama dengan kebenaran itu. Ya, berjalan di bumi menjalankan tugas kekhalifahan bersama dengan kebenaran itu yang keempat. Nah, jadi saya kira begitu ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga dari Mbak Yasani. Apakah tiap nafs harus menjalani 4 perjalanan tadi sebelum maut datang? Harus, sebaiknya. Ya, artinya tidak semua orang menempuh jalan itu, tetapi seharusnya seperti itu. Seharusnya. Ada orang yang tidak berjalan malah, tetapi syariat ataukah jalan tariqah ya, yang harus kita tempuh harus 4 perjalanan itu. Ya. Lalu bagaimana kita tahu kita sudah di tahap perjalanan mana? Ini ya yang paling tahu diri kita masing-masing sebetulnya. Ya, yaitu apakah kita sudah ma'rifat kepada diri kita atau belum? Apa tanda ma'rifat kita kepada diri kita? Ya, yang ada adalah dia. Kan tadi kita sudah lihat kalau kita ma'rifat kepada diri kita tidak mengenal diri kita lagi sebagai Yasani, Rusli Malik, Burhan, Rio. Yang kita kenal sebetulnya adalah Allah. Nah, itu pertama. Dampaknya nanti dalam melihat orang lain, orang-orang lain pun juga begitu. Kita tidak melihat lagi sebagai si Robert. Kita tidak melihat sebagai Fumio misalnya dari Jepang. Terus yang kita lihat siapa? Yang kita lihat adalah hakikatnya Allah. Ya. Nah, kalau kita sudah melihat dengan cara seperti ini, maka di perjalanan pertama pun juga kita sudah mulai menghormati sesama. Karena jiwa itu hakikatnya sama pada semua orang. Dalam Al-Quran dikatakan wa khalaqakum min nafsi wahidatin. Dia menciptakan kalian dari nafs yang sama. Ya. Jadi ketika kita mengenal diri kita, bahwa diri kita ternyata adalah tajalli, manifestasi daripada Tuhan, berarti bukan hanya diri kita, orang lain juga. Terlepas apakah orang lain itu menyadari atau tidak menyadari. Tapi kita yang menyadari tahu bahwa orang-orang dari sekitar kita itu adalah tajalli, bukan hanya orang, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Semuanya adalah tajalli daripada Allah. Ya. Kita melihat semut, kita melihat kecoa, kita melihat cecak, kita melihat apapun juga, itu adalah tajalli daripada Allah. Karena semuanya menjadi tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Ya. Jadi dia adalah wujud kecil, tetapi dia menjadi wujud karena
membawa bayangan wujud besar. Kan tadi kita sebut wujud besar itu kalau pakai huruf besar ya. Jadi wujud besar. Jadi kalau kita masuk lagi ke screen, kita tuliskan begini bahasanya supaya jelas ya. Nah, jadi kita misalnya melihat tadi misalnya apa? Melihat misalnya semut ya. Melihat semut di sini. Semut ya. Semut ini kan ada ya. Misalnya kita lihat di depan kita semut jalan, kan berarti ada. Ada ini kan bahasa Arabnya kan wujud ya. Ya. Tapi ingat wujud di sini wujud W kecil di sini ya, kan begitu. Wujud. Nah, kenapa semut ini ada wujud? Ya karena dia adalah bayangan, bayangan daripada wujud besar. Nah, ini dia wujud nih besar sini. Ini dia besar sini nih ya. Ini adalah wujud besar nih. Jadi semut ini kan ada, tidak mungkin kita melihat semut kalau tidak ada wujudnya, kan begitu. Oh, kok bisa ada wujudnya? Ya karena dia adalah bayangan dari wujud besar. Jadi ini W kecil, ini W besar. Kalau bahasa Arabnya tadi ini adalah apa namanya wujudun, ini adalah al-wujud, kan begitu. Ini pakai alif lam ma'rifah. Ya, begitu. Jadi dengan demikian ketika kita melihat semut, apa yang kita lihat? Hakikatnya dia. Ingat. Ketika kita melihat semut, hakikatnya kita menyaksikan dia ini. Ya. Begini ke atas nih. Nah ini. Jadi ketika kita melihat semut, yang kita lihat adalah dia. Ketika kita melihat semut, hakikatnya dia. Kenapa? Semut ini ada W kecil karena merupakan bayangan dari W besar. Gitu. Ya. Coba lihat misalnya bayangan. Tidak ada bayangan yang 2 dimensi. Maaf, tidak 3 dimensi. Bayangan itu cuma 2 dimensi. Panjang lebar aja, nggak ada tingginya kalau bayangan. Nah, dengan demikian, sedangkan kalau wujud aslinya, bahan benda aslinya kan itu kan 3 dimensi. Kenapa ya? Karena dia wujud kecil. Ya. Jadi pohon itu kan 3 dimensi. 3D, ya. Sedangkan bayangannya itu cuma 2D, 2D. Ya. Apa sebabnya? Karena bukan aslinya, cuma bayangan. Nah, begitu ya ini. Wujud ini, wujud semut tadi cuma 3 dimensi. Kalau ini adalah multidimensional. Ya. Karena dia sempurna. Kita menghadap kemanapun yang kita temukan adalah dia. Karena apa? Multidimensional. Saya kira begitulah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Ustaz.